Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa memberkati kita hingga kita boleh ada di hari ini. Kita percaya bahwa kita ada karena kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar lagi firman Tuhan yang sesuai dengan renungan harian keluarga Sinode Gemim. Untuk itu, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Bapa di sorga, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam hari yang indah ini, di mana kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami itu selalu dalam naungan kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami akan membaca bahkan merenungkan akan sebagian sabda firman-Mu. Diberkatilah firman-Mu pada saat ini, agar firman-Mu mampu kami jabarkan dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Dan di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami karena Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan di pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati hamba, agar hamba bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, bukan kepandaian hamba sendiri. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 19. Namun kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dihukum mati. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit mengenjam sebuah mahkota dari dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara permisa yang ada di rumah, pembacaan kita pada saat ini, bahkan perenungan kita pada saat ini berjudul Raja Bermahkota Duri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada syair lagu, "Bagaimana ku kan menyanyi tentang kasih cintamu? Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang penuh menggantikan mahkota kemuliaanmu Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawaku kau serahkan." Lagu ini adalah ungkapan iman yang menggambarkan tentang kasih Yesus Kristus, yang rela berkorban menyerahkan nyawanya bagi kita yang berdosa, supaya diselamatkan. Firman yang kita baca saat ini, di mana Pilatus memberi perintah untuk menyesah Yesus Kristus. Yesus Kristus mendapatkan perlakuan menyakitkan dengan dipakaikan mahkota duri dan jubah ungu. Tindakan ini merupakan ejekan yang dilakukan oleh para prajurit, mengingat pernyataan orang bahwa Yesus Kristus adalah Raja.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mahkota duri terbuat dari tumbuhan berduri yang banyak tumbuh di Palestina. Di antaranya daun korma yang berduri tajam, kemudian dianyam berbentuk mahkota, dipakaikan pada kepala Yesus Kristus. Dari sudut pandang Alkitab, duri dapat dikatakan merupakan simbol kutukan atas dosa yang dikenakan pada Yesus Kristus demi keselamatan umat manusia. Yesus Kristus dipakaikan jubah ungu. Warna ungu dihubungkan dengan pakaian kerajaan sebagai simbol kebesaran. Dengan memakai jubah ungu dan mahkota duri, Yesus Kristus menjadi sasaran ejekan dan tindakan kekejaman para prajurit. Bukan hanya sampai di situ, para prajurit juga menampar wajah Yesus Kristus. Sungguh kesakitan, penghinaan lahir dan batin yang luar biasa dialami oleh Yesus Kristus. Tetapi ia dengan rela, taat, setia menjalani tugas Bapaknya. Karena dengan penderitaannya penyelamatan umat manusia yang akan memperoleh kehidupan kekal bersamanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kesabaran luar biasa ditunjukkan oleh Yesus Kristus, memberikan sebuah teladan bagi kita, supaya tetap setia, tabah, tenang, dan damai menghadapi persoalan hidup. Ia yang adalah raja di atas segala raja, merendahkan dirinya, dihina dengan pakaian mahkota duri dan ditampar karena sangat mengasihi kita. Penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus kiranya akan semakin mendekatkan kita dengannya. Tetap percaya dan melayani, bahkan meyakini bahwa sekalipun kita menghadapi ejekan, hinaan, hujatan, tidak dihargai, tidak dihormati, janganlah kita membalasnya, tetapi bawalah dalam doa kepada Tuhan Allah. Biarlah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Tetaplah yakin dan percaya kepada-Nya yang sudah berkarya dalam hidup kita. Sebab tidak ada mahkota kemuliaan dalam kehidupan yang kekal kalau tidak ada mahkota duri. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, melalui karya penyelamatan-Mu di dalam dan mulai anak-Mu Yesus Kristus, kami memperoleh jalan keselamatan dan kehidupan kekal. Ajarkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.